dan harus ada dua saksi adil. Wa yaftakiru al-waliyu wasyahidan, wali dan dua saksi membutuhkan ila sittati syara'it, 6 syarat. Wali satu, ayahnya. Nanti kalau ayahnya nggak ada penjelasannya selanjutnya. Bisa kakeknya, bisa kakaknya, asal laki-laki ya. Wali itu yang akan melindungi perempuan tadi. Kalau perempuan nikah tanpa membawa wali, maka nikahnya tidak sah. Kalau laki-laki nikah tidak membawa wali, bagaimana? Sah. Paham ya? Kalau mau rombongan sih nggak apa-apa. Wali dan dua saksi butuh 6 syarat. Wali dan dua saksi butuh 6 syarat. Pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dengan laki-laki. Harus laki-laki. Hanya saja, ila annahu la yaftakiru nikahud dhimmiyah. Hanya saja, jika menikahi kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafiroh. Ada perempuan yang ahlul kitab. Ahlul kitab itu berarti Yahudi sama Nasrani. Hindu, Konghucu, Buddha itu bukan termasuk ahlul kitab. Maka secara mutlak menikahi perempuan Hindu, Buddha, Konghucu itu nggak sah nikahnya. Kalau menikahi Yahudi dan Nasrani boleh, asal yang Muslim itu laki-lakinya, perempuannya Israel, ahlul kitab. Ahlul kitab itu agama. Ahlul kitab itu 2 agama, yaitu Kristen atau Katolik deh, sama Yahudi. Nama agamanya bukan berarti ahli kitab, ahli baca kitab. Bukan, jangan salah pahami. Jadi agama itu ahli kitab, ada yang bukan. Maksudnya agama itu ya kitab tuh. Quran itu Islam, Quran. Yahudi itu Zabur, Taurat, Mazmur. Kalau Nasrani berarti apa? Injil. Kita punya kitab baik gitu. Nah, ahli kitab. Meskipun wallahu a'lam sekarang ada perubahan atau enggak. Yang jelas agama Nasrani itu agama yang berpegangan pada kitab. Boleh Muslim dengan Kristen nikah asal yang laki-lakinya Muslim. Ya. Yang perempuannya mereka. Jangan dibalik. Kalau dibalik justru nggak sah. Yang Islam adalah perempuannya, yang laki-laki Nasrani atau Yahudi nggak sah. Begitu ya. Nah, illa annahu la yaftakiru nikahudz dhimmiyah ila islamil waliyyi, menikahi kafir dhimmi. Kafir itu ada 2 lah katakan. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ahli kitab itu kan Yahudi ya. Tetapi ada Yahudi yang harbi. Apa tuh harbi? Harbi itu musuhin Islam, Zionis. Itu jangan nikahin mereka. Ya. Nah, kalau kafir dhimmi itu kafir yang nggak merusak tatanan Islam, yang penuh toleransi sama Islam, hidup berdampingan dengan kaum muslimin tapi damai. Itu namanya kafir apa? Dhimmi. Paham? Maka menikahi kafiroh perempuan, menikahi kafiroh dhimmi itu nggak butuh walinya, ayahnya dia, itu Islam.
Artinya ayahnya dia nggak harus masuk Islam dulu. Ayahnya dia kokoh, masih Cina, nggak apa-apa. Yang penting ada, yang penting ada. Nanti yang menikahkan siapa? Ya terserah, mau dia yang menikahkan atau dia taukil kepada ulama, kepada kiai. Wala nikahul amati illa adalatis sayyid. Menikahi budak perempuan tidak butuh terhadap adilnya seorang sayyid. Apa itu adil? Adil itu kebalikan daripada fasik. Lalu fasik itu apa? Fasik itu khurujun minat ta'ah, keluar daripada ketaatan. Islam tapi zina. Nah, Islam tapi mabok-mabokan. Islam tapi nggak sholat. Islam nggak mau puasa Ramadan. Ini namanya muslim fasik. Nah, kalau muslim yang taat, waktunya sholat, waktunya Ramadan puasa, nggak mau zina, nggak mau minum-minuman, maka ini termasuk muslim yang adalah adil namanya. Jadi adil itu sekarang menjadi bahasa Indonesia yang dikonsumsi dari bahasa Arab, paham ya? Adil pakai ain. Definisi adil di Indonesia itu adalah menyamaratakanlah, tak pandang bulu bahasanya. Yang kulit hitam dihukum, yang kulit putih dihukum, yang pejabat dihukum, yang rakyat biasa dihukum. Itu adil bahasa kita, paham? Tapi kalau bahasa Arab yang namanya adil itu melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam. Ya kalau ada dosa-dosa sedikit gak apa-apa. Yang penting dia sangat menyadari bahwa puasa itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, minuman khamr itu nggak boleh, berzina itu nggak boleh. Itu termasuk adil. Ya kamu juga termasuk ada beberapa sifat-sifat adalah adil ketika masih mau melaksanakan sholat. Nah, amat dinikahi oleh kita. Amat itu budak perempuan. Dan sekarang sudah nggak ada ya. Ada seorang amat tuh pasti punya pemilik kan? Pasti punya pemilik. Kita beli seorang perempuan itu harganya sekitar 200 juta, 300 juta. Lalu dia menjadi pembantu kita dalam segala hal. Bahkan maaf ya, auratnya dia itu, auratnya si amat itu sama seperti auratnya laki-laki. Dari pusar sampai lutut. Bahkan saya sebagai sayyidnya, bosnya dia, itu boleh menyetubuhi dia. Dan ketika menyetubuhi dia, tidak termasuk dengan kategori zina. Lalu kok dia punya anak dari kita, maka dia statusnya bukan hanya amat, tapi namanya ummahatul aulad. Paham? Tapi tetap statusnya budak. Hanya saja dia ummahatul aulad. Nah, ketika menikahi si amat ini, nggak perlu ada adilnya si sayyid. Sebenarnya nggak boleh nikahin amat, ya. Nikahin amat tuh nggak boleh. Di sini ada keterangannya di halaman 43. Lihat, wala yang kihul khurru amatan. Orang merdeka tidak diperbolehkan menikahi amat. Illa bisyaratain, kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, adami sodakil hurr. Baim tidak mampu beli mas kawin untuk perempuan merdeka. Mungkin miskin atau fakir. Sehingga untuk mas kawin buat perempuan merdeka saja Baim tidak mampu. Maka diperbolehkan untuk menikahi apa? Paham ya? Kalau dia mampu punya mas, jangan nikahin amat, nikahin perempuan merdeka. Kemudian yang kedua, wa khaufil anah, takut akan adanya perzinahan. Jadi hidupnya mungkin sering bareng si Baim sama amat. Hidupnya sering bareng, sering lihat auratnya, dia sering terhipnotis, tergoda. Sehingga dikhawatirkan apabila terus-menerus bersama si Baim dengan amat ini menjadi apa? Jadi zina, maka nikahin. Jadi sebenarnya nikahin amat tuh nggak baik.
Tetapi kalau toh harus dinikahin, maka tidak memerlukan syarat adilnya si bos, si sayyid. Ya. Yang penting Islam, sayyidnya Islam, laki-laki, gitu. Merdeka, balik, berakal, tapi nggak usah adil nggak apa-apa. Kalau adil bagus, tapi kalau nggak adil, tukang mabok misalnya si siapa bawa, nggak apa-apa, nikahin si Ahmad. Wa aulal wulatu, kemudian urutannya wali yang terbaik itu siapa? Al-abu, pertama adalah ayah kandung. Ini wali berarti perempuan atau laki-laki? Perempuan. Paham ya wali ya maksudnya ya. Pertama itu adalah ayah. Yang kedua kakek. Abul jad, abul ab, yaitu ayahnya ayah. Summal akhu lil abbi wal kemudian saudara laki-laki seayah seibu. Ayah kamu nikah 3 kali. Ada saudara perempuan? Siapa? Namanya sebutin. Fitriani. Fitriani itu sama kamu seayah seibu? Sebapak. Berarti beda ibu. Ada lagi? Gak ada Fitri berarti. Jadi Fitri itu dari istri yang ke? Gak, kamu dari istri yang ke? Oh, kamu berarti ibu kamu istri ketiga. Istri yang pertama melahirkan siapa? Ustadz Danu atau Riau? Riau. Oh, berarti ibu pertama, istri pertama melahirkan Fitri. Ibu kedua sama siapa? Sama Ustadz Danu atau sama orang Riau? Atau Fitrinya aja? Oh, berarti Ustadz Danu itu dari istri pertama. Istri kedua? Ya udah. Istri kedua melahirkan siapa? Mukhlis. Istri ketiga melahirkan kamu. Fitri ketika menikah itu harus walinya itu ayahnya Baim dulu. Ayahnya Baim tidak ada, maka kakek. Berarti ayahnya ayah. Abul ab. Tidak ada lagi, maka Ustadz Danu yang seayah dan seibu. Paham ya? Ustadz Danu yang meninggal, dia nggak punya saudara seayah seibu, maka boleh Baim sebagai walinya. Summal akhu lil ab, kemudian saudara laki-laki seayah. Summa ibnul akhi, kemudian wali selanjutnya adalah anak laki-laki daripada saudara laki-laki. Berarti kalau abi itu Noval, ya. Tapi saudaranya saya seibu. Summa ibnul akhi lil abi, kemudian anak laki-laki daripada saudara laki-laki seayah saja. Summal ammu, kemudian paman. Am itu berarti saudaranya bapak ya. Kalau saudara ibu namanya apa? Khol. Ala hadza tertib, urutannya begitu. Fa idza udimatil asobat, kemudian apabila asobatnya tidak ada, fal maulal mu'tik, kemudian orang yang memerdekakannya. Yang paling terakhir wali adalah wali dari KUA justru. Summal hakim, kemudian wali dari KUA. Wala yajuzu ayyusarriha bi khutbati mu'taddin, tidak diperbolehkan melamar perempuan yang sedang berada dalam masa iddah secara terang-terangan. Terang-terangan tuh bilang, saya mau menikahimu, saya datang ke sini ingin melamarmu, ini terang-terangan. Ada perempuan yang baru cerai dari suaminya, baik cerai pertama atau cerai kedua, namanya talaknya talak roj'i, atau ketiga namanya talaknya talak bain.
setelah cerai sama suaminya kan otomatis si perempuan ini punya apa? Masa iddah. Di dalam masa iddah ini yang berbeda-beda ya. Ada yang 3 bulan pas, ada yang 3 kali suci, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang sampai melahirkan, macam. Di dalam masa iddah ini, kok tiba-tiba ada laki-laki yang naksir sama perempuan. Perempuan ini nih, perempuan mu'taddah nih, perempuan yang berada dalam masa iddah. Kan kalau masa iddah tuh perempuan jangan keluar rumah. Kecuali kalau ada hajat, kerjaan. Itu pun harus langsung pulang ke rumah. Jangan ke kafe, jangan nongkrong sana, nongkrong sini, senam, nggak boleh. Paham ya? Begitu kerja, langsung pulang. Bahkan untuk beli galon aja nggak boleh. Kalau di rumah masih ada laki-laki. Kalau di rumah nggak ada laki-laki, maka diperbolehkan dia ke warung beli galon atau beli gas, tapi langsung ke rumah lagi. Jangan ngobrol. Jadi perempuan yang berada dalam masa iddah itu harus berada di rumah. Tidak boleh menerima pinangan, lamaran dari seorang. Baru cerai, kita dengar misalnya, ini perempuan yang cantik jelita, yang sudah menjadi incaran kita, baru cerai dari suami. Kesempatan ini. Kita boleh nyamperin ke rumahnya, boleh. Bertamu boleh. Ya. Kemudian melamar boleh, tapi jangan pakai bahasa yang sharih. Paham? Harus pakai bahasa sindiran. Aduh mbak, padahal sih banyak banget yang ngantri. Bentuk lamarannya begitu. Jadi perempuan harus paham, laki-lakinya harus paham. Oh mbak sekarang dalam masa iddah, iya mas. Tapi kamu jangan ngobrol berdua. Khalwah nggak boleh. Ya, dia harus bawa mahram, ayahnya atau adiknya. Kamu bawa teman. Kamu bilang, masya Allah mbak ya, perempuan cantik ini dicerai. Gitu. Kamu ngomong kayak gitu itu berniat untuk melamar. Perempuannya harus ngerti kalau itu adalah bahasa lamaran yang sindiran. Nah, kenapa harus pakai sindiran? Karena perempuan ini masih berada dalam masa iddah. Kalau terang-terangan, nggak boleh, haram. Ini baru 3 hari nih dicerai sama suaminya nih. Kita langsung datang ke rumahnya. Dapat informasi. Dicerai ya mbak? Iya. Ya sudah. Nanti nikah sama saya. Haram. Nggak boleh. Paham? Ya sudah mbak, nanti saya lamar. Nggak boleh. Jangan pakai bahasa sore. Harus pakai bahasa apa? Sindiran. Kecuali kalau masa iddahnya sudah habis. Masa iddahnya sudah habis. Kalau perempuan normal, dia masih bisa haid. Dia masih bisa haid. Sudah didukhul oleh suaminya. Masa iddahnya berapa hari coba? Kamu nggak hafal banget, ini penting banget ini. Udah diajarin kan? Udah diajarin loh. Orang tahu sinau ya, nggak hafal. Berapa hari? Berapa? 3 hari. 3 hari. Perempuan kan umumnya kebanyakan haid. Perempuan yang masih bisa haid, didukhul sama suaminya, sudah disetubuhi sama suaminya, lalu dicerai oleh suaminya, itu iddahnya berapa hari? Hah? 3 kali suci ya bos. Paham ya? Kalau perempuan yang ditinggal mati, jadi bukan karena perceraian ya, cerainya bukan karena perceraian, cerainya karena apa? Kematian. Jadi suami meninggal itu ya otomatis cerai, begitu loh. Paham ya?
Terus ya jangan ngomong itu suaminya ada di dalam kuburan, itu suaminya ada di surga, jangan gitu. Mantan. Paham ya? Jangan bilang suami, tapi wong saya nggak pernah bercerai. Mbak sudah bercerai sama suami? Enggak pernah. Sudah bercerai enggak? Suami sudah ada dalam kubur, sudah ditanya sama malaikat Munkar Nakir, itu berarti sudah bercerai. Paham ya? Sudah. Adapun kalau Mbak nggak mau nikah lagi, terserah. Insya Allah nanti akan Allah pertemukan dengan mantan suami yang sudah meninggal tadi. Paham kan ini? Jadi perempuan yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, maka statusnya janda atau istri? Janda. Cerai atau bukan? Cerai. Namanya cerai apa? Cerai mati. Jandanya kalau bahasa Jawa namanya janda maisan. Janda yang suaminya meninggal dunia. Paham nggak? Berarti cerai kan? Jangan ada bahasa-bahasa. Ya Allah, masukkanlah suamiku ke dalam surgamu. Doanya gini, ya Allah, masukkanlah mantan suamiku ke dalam surga. Mantan itu mantan. Kuayang kalau misalnya masih ngomong suami, baik. Terus dia ngucapin kata-kata itu suami saya sudah berada dalam surga. Suami saya sudah bahagia di alam sana. Lalu dinikahin sama kamu. Kamu suami yang baru. Lalu si perempuan ini masih nyebut-nyebut si mantannya yang sudah berada dalam kubur tuh suami lagi. Berarti suaminya berapa? Hah? Paham kan? Jadi mantan suami, itu mantan suami kamu tergeser. Emosi jangan. Itu mantan, enggak, saya nggak pernah bercerai. Nah ini awamnya masyarakat. Jadi dikiranya ketika meninggal oleh laki-laki ini dikiranya nggak cerai. Suaminya meninggal, diumumin di masjid, innalillahi wa inna, cerai sudah. Paham ya? Nah perempuannya punya apa? Punya apa? Masa iddah. Paham begitu? Perempuannya punya masa iddah. Nah masa iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya apa namanya? Berapa hari? Arba'ata ashhurin wa ashro. Berapa hari? Arba'ata ashhurin wa ashro. Berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Paham ya? 4 bulan 10 hari. Kalau perempuannya sudah tidak lagi haid, atau bisa jadi yang dinikahin itu masih gede, masih kecil. Nikahin tuh nikahin Naura, kamu gak kenal Naura? Oh, nikahin Zena. Zena si bocah dinikahin Mbak Ibrahim. Sah nikahnya. Paham ya? Sah nikahnya. Kalau bisa sekecil itu, tiru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diapa-apain. Masih kecil udah digrepe-grepe nggak boleh. Masih kecil jangan diapa-apain. Nanti kalau udah umur 9 tahun, disetubuhin. Kalau perempuan masih 6 tahun, ya diajak aja jalan-jalan, berhibur. Paham ya? Tapi dinikahin sah apa enggak? 6 tahun sah apa enggak? Sah. Nikah yang penting jangan nikahin bayi ya. Nikah perempuan umur 6 tahun belum haid, boleh enggak? Boleh. Nikahnya sah enggak? Sah. Tiba-tiba kamu cerai. Jadi janda. TK nih janda. Paham enggak? Iddahnya berapa hari? 3 bulan pas. Paham? Berapa hari? Kalau misalnya kamu sudah dukhul itu sudah berjima, tidak ngumpulin istri tersebut. Tapi kalau kamu menikahi seorang perempuan, kamu belum pernah menyentuhnya, kemudian kamu menyeraikannya, maka dia tidak punya masa iddah. Paham? Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur.
sejak kamu ngucapin sighat itu, akad itu, sampai 4 bulan kamu nggak nyentuh istri kamu. Nggak baik, tapi boleh. Nggak baik. Tiba-tiba kamu di perantauan sana ketemu sama perempuan baru, kamunya selingkuh, lebih cinta sama perempuan baru, ini istri di rumah ditinggalin sampai diceraikan. Nok, saya ceraikan kamu. Belum diapa-apain, belum disentuh, diceraikan. Maka dia besoknya si perempuan nih langsung nikah dengan laki-laki lain, boleh. Karena apa? Tidak punya. Paham ya? Nah, kalau perempuan yang nggak bisa head, kayak tadi anak kecil, umur 6 tahun, kamu gauli. Atau umur 40 tahun, masa monopos. Nah, hakim, apa sih Mbak si Samsul, nikah dengan perempuan 70 tahun, yang sudah tidak lagi head. Paham ya? Kemudian dia diceraikan oleh Samsul. Maka berapa? 3 bulan pas. Lalu kalau menceraikan perempuan dalam keadaan perempuan itu hamil, headnya hamil, masa idahnya ya, harus apal begini nih, pertanyaan masyarakat. Kamu punya istri, istri kamu sedang mengandung, sedang hamil, baik anaknya kamu sebagai suaminya ataupun anaknya orang, paham nggak? Istri kamu mengandung, baik kandungan janinnya punya kamu atau punya orang lain, maka ketika kamu menceraikan dia, batas masa iddahnya habisnya kapan? Sampai melahirkan. Paham nggak? Jadi contoh, saya ceraikan kamu, istrinya lagi apa? Hamil. Tiba-tiba 3 hari kemudian si istri ini, berarti ini hamil tua ya. Kan kalau dalam kedokteran ada istilah hamil muda, ada hamil tua. Kalau hamil muda itu umur 1 bulan, 2 bulan. Kalau hamil tua itu umur 8, 9 bulan. Lagi hamil tua, udah 9 bulan, sudah waktu harinya, jengkel, ribut besar-besaran. Sampai kamu bilang sama istri, saya ceraikan kamu. Berarti ada dalam masa iddah, paham? 3 hari kemudian istri itu melahirkan anak. Berarti masa iddahnya? Masih atau habis? Habis. Sampai melahirkan. Berarti masa iddah cuma berselang berapa hari? Hah? Setelah melihat si anak bayi tersebut, kamu jadi kasihan sama istri. Ya Allah, istri saya, padahal bukan istri kamu. Ya Allah, istri saya udah melahirin anak. Nengok ke rumah sakit, disayang-sayang anaknya, diazanin sama ayah biologisnya. Lalu kamu bilang, rujuk lagi yuk. Sah nggak rujuknya? Harus apa? Harus akad yang baru, nggak sah. Orang udah ngelahirin sih. Kalau sebelum ngelahirin, ketika lagi ngedek, wah, saya rujuk kamu, boleh langsung itu, paham ya? Lagi ngeden belum ngelahirin, neng saya rujuk ya. Mau setuju mau enggak si istri tersebut, mau masih sakit hati atau enggak, yang penting suami mengatakan aku rujuk kamu. Ketika lagi ngeden, maka sah rujuknya, karena masih berada dalam masa. Tapi kalau sudah keluar bayinya, kamu nggak bisa rujuk. Harus bawa 2 saksi, harus bawa walinya dia, ayahnya atau kakaknya. Harus bawa mahar mas kawin, entah 10.000 atau 5.000. Dan harus akad yang baru di rumah sakit. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha. Kalau misalnya talaknya talak 1, talak 2, talak 3 nggak bisa. Nah,
perempuan yang berada dalam masa iddah itu tidak diperbolehkan menerima lamaran dari laki-laki lain. Paham? Kalau toh ada laki-laki yang mencintai dia, yang suka sama dia, sudah dari dulu-dulu, dan ingin melamar si perempuan tersebut, datang ke rumah bersama teman, dan perempuan yang ada dalam rumahnya ditemani mahram, lalu dengan bahasa sindiran nggak apa-apa. Bahkan ketika ada suaminya, ya. Talak 1, talak 2, istri itu di dalam masa iddah masih ada di rumah suaminya kalau bisa. Paham ya? Jangan diusir dulu. Makanya banyak suami nggak ngerti agama nih. Saya ceraikan kamu, kopernya dibawain keluar. Kayak film Indosiar tuh. Enggak begitu. Saya ceraikan kamu. Ya sudah, dia tetap tidur di rumah kita. Kalau bisa dia tetap tidur di kamar kita. Paham? Ingat talaknya talak berapa? Talak 1 dan talak 2. Aku ceraikan kamu. Berarti perempuan sudah otomatis berada dalam masa iddah. Tapi bukan berarti harus dikeluarin, diusir, dipulangin ke rumah orang tuanya, enggak. Tetap di rumah sang suami. Kali aja di dalam masa iddah itu romantis lagi, pelukan lagi, sah rujuknya. Kan gitu. Jadi Allah masih ngasih kesempatan kepada si pasutri ini, pasangan suami istri ini, untuk rujuk lagi di dalam masa iddah, dengan cara istrinya tetap masih berada di rumah suaminya. Istrinya masih berada di rumah suaminya, kamu ternyata datang ngelamar. Ada suaminya lagi. Paham kan? Cara ngelamarnya gimana? Cara sindiran. Ente mah istri secantik ini dicerai. Nah, itu enggak apa-apa. Jangan pakai bahasa yang sore. Ada suaminya. Ya, emang mereka udah bercerai, cerai 1. Ini perempuan berarti berada dalam masa iddah. Suami kamu ini, enggak, ini menceraikan kamu, saya yang akan menikahi kamu. Enggak boleh begini. Paham? Jadi ada aturannya. Tetapi wa yajuzu ayyu'arridu laha wa yankihaha ba'da qida'i iddatiha. Diperbolehkan bagi seorang laki-laki melamar perempuan dengan bahasa sindiran ketika perempuan tersebut berada dalam masa iddah. Setelah masa iddahnya itu keluar, habis, langsung dinikahi. Masya Allah Mbak, saya keprihatin. Mudah-mudahan bidadari yang ada di depan saya ini nanti setelah masa iddah habis ada yang nikahin. Ini pelakunya nanti. Tapi jangan kamu ini, pokoknya perempuannya harus ngerti begitu. Itu aturannya, apalagi istri orang. Perempuan yang berada dalam iddah saja, ketika dilamar oleh kita, itu lamarannya harus pakai kata-kata sindiran. Apalagi belum cerai, masih jadi suami istri. Loh, kita kok nyatain cinta sama perempuan? Kita kok nyatain cinta sama istri orang, berarti kita nggak tahu diri. Sudah tidak tahu diri, tidak tahu dia, tidak tahu agama. Paham ya? Paham nggak gitu? Ini suami orang, ini istri orang. Ya. Habis dari masa iddah tidak, di dalam masa iddah pun tidak, ini masih jadi istrinya orang. Kok kita ngungkapin cinta? Habis dari masa iddah enggak, di dalam masa iddah tidak. Ini perempuan masih jadi istrinya orang. Kok kita ngungkapin cinta? Berarti kita nggak tahu dia, kita nggak tahu diri, dan kita nggak tahu agama. Paham? Lebih-lebih nih parahnya perempuan zaman sekarang. Bukan perempuan zaman sekarang aja ya. Pasutri zaman sekarang itu nyepelehin banget aturan agama.
Jadi menganggap pernikahan itu bukan mitsaqan ghalidhan, bukan perjanjian yang sakral. Dikotori dengan perselingkuhan, dikotori dengan perzinahan. Yang laki-laki sudah punya istri, zina. Zinanya dengan istri orang. Sudah, kamu masa depan harus pahami baik-baik ya. Di masa depan, kamu harus jaga tuh istri kamu baik-baik. Doa sama Allah dari sekarang agar kamu dianugerahi istri yang soleh, istri yang bakti, istri yang taat, istri yang syukur-syukur ya, ngerti agama, dan mudah-mudahan istrinya setia gitu. Doa. Sebab di hari ini nih, ya banyak para pemuja setan. Mencintai istri orang nggak salah. Tapi kalau menggoda istri orang, salah. Ngedeketin istri orang, salah. Sok jadi pahlawan untuk istrinya orang, salah. Sok ngadem-ngademin, kalimatu haqqin, mengeluarkan kata-kata yang bagus, yang benar, penuh nasihat. Yuradu bihad batil, padahal tujuannya itu batil, untuk merebut istri orang tersebut dari suaminya. Maka ini namanya takhbib. Rasulullah mengatakan, laisa minna man afsada imra'atan ala zawjiha. Bukan termasuk golonganku seseorang yang merusak wanita dari istrinya. Bukan termasuk Rasulullah, umatnya Rasulullah. Berarti kelak di padang mahsyar, laki-laki ini nggak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pacaran, zina, parah sudah. Sama-sama pengikut hawa nafsu. Kamu tahu dosa zina? Bahayanya zina? Zina itu akan memadorotkan seseorang bukan hanya di akhirat. Zina itu akan bikin bahaya untuk pelakunya di dunia dan akhirat. Isnan yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghyu wa 'uququl walidain. Ada dua dosa yang mana Allah akan menta'jil iqabnya, akan mempercepat siksaannya. Tersiksaan dia nih. Sebelum kelak Allah siksa di akhirat, Allah bikin siksa dulu dia, ta'jil di dunia. Dua dosa. Pertama al-baghyu. Para ulama menafsirkan al-baghyu itu apa? Zina. Yang kedua, wa 'uququl walidain. Efek dari zina banyak ya. Khamsu khisal, ada 5 hal. Yudhibu baha'il wajhi, banyak lah pokoknya. Salah satunya adalah yurithul faqra, bisa menyebabkan kefakiran. Fakir tuh selalu haus, selalu butuh, selalu. Nah ini haus, hati-hati. Apalagi sama istri orang, double nih. Rasulullah mengatakan, la ayyazniya ar-rajulu bi'ashri niswah aisaru alaihi min ayyazniya bihalilati jari. Menzinahi 10 perempuan, ya, itu lebih ringan hukumannya. Akibatnya lebih ringan. Bukan berarti boleh maksudnya. Daripada menzinahi istri orang. Paham? Daripada menzinahi istri, jangan macam-macam. Sebesar apapun cinta kamu sama dia, tahan. Tunggu jandanya. Gitu aja. Paham? Aku tunggu jandamu. Jangan di WA, jangan di japri, jangan berteman di Facebook, jangan DM-DM-an, nggak boleh, itu istrinya orang. Udah jangan dianggap teman lagi. Si istrinya orang jangan anggap kita teman lagi, udah nggak apa-apa, nggak usah teman-temanan. Nggak usah sahabat-sahabatan, itu teman saya, nggak boleh. Paham ya? Sampai orang yang berzina berzina ketika sudah punya suami atau istri itu dianggap sebagai zinanya zina muhsan. Zina muhsan
itu adalah perbuatan zina yang dikerjakan oleh seseorang yang sudah punya pasangan di bawah pernikahan yang sah dan sudah didukhul, entah itu dia istri orang atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya apa? Hukumannya apa? Kalau zina biasa, gadis, zina dengan perjaka, hukumannya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu, maka jilidlah mereka berdua. Mi'ata jaldah. Berapa kali jilid? Kamu tahu jilid? Cambuk. Jildun itu kulit. 100 kali cambukan. Gadis dengan perjaka. Tapi kalau yang sudah punya istri, sudah punya suami, zina, namanya zina apa? Muhsan. Kalau ketahuan, bi arba'ati syuhada, kemudian menerapkan hukum Islam, orang semacam ini yang zina muhsan, yang sudah bersuami, yang sudah beristri, hukumannya apa? Hah? Dia apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Apa tuh rajam? Timpuk sama batu sampai mati. Meskipun pasangannya memaafkan. Karena dosa zina itu bukan dosa sesama manusia. Tapi dosa zina itu dosa kepada Allah. Paham ya? Dosa sesama manusia itu contohnya menghibah, membunuh. Kalau dimaafkan ahli warisnya. Tetapi kalau zina, misalnya Algojo pengen, hakim sudah memberikan keputusan, kamu akan dihukum mati karena zina muhsan. Si laki-lakinya atau perempuannya maafin, udah saya ikhlas ridho, nggak ada ikhlas ridhoan. Ente berdua zina saja sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, ngebooking hotel bareng berdua, sama-sama ikhlas, sama-sama nggak ada yang dirugiin. Laki-lakinya suka, perempuannya suka. Jadi nggak ada kata maaf untuk zina. Rajam, timpuk sampai mati. Itu bahayanya orang yang zina. Zina muhsan. Allahu a'lam.